Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Putu Ayu Adi Atsariani Dihantari dengan NIM 252906109. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi tentang analisis faktor dan bagaimana menganalisis faktor dengan menggunakan aplikasi SPSS. Tapi sebelum itu saya akan memaparkan tentang atau menjelaskan tentang statistik multivariat terlebih dahulu. Jadi statistik multivariat itu adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis lebih dari dua variabel secara simultan. Jadi teknik ini memungkinkan peneliti memahami pola hubungan kompleks antar variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen, atau hubungan antar semua variabel yang tersedia. Jenis-jenis statistik multivariat itu terdiri dari dua kategori umum. Yang pertama ada teknik dependensi, yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu analisis regresi multivariat. Kedua, korelasi kanonik, MANOVA, analisis diskriminan, dan regresi logistik. Sedangkan analisis multivariat dengan kategori yang kedua yaitu teknik interdependensi terdiri dari 4 bagian yaitu analisis faktor, analisis cluster, scaling multidimensi, dan analisis korespondensi. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai analisis faktor. Analisis faktor artinya atau adalah salah satu analisis multivariat yang didasarkan pada hubungan atau korelasi antar variabel. Jadi variabel yang memiliki korelasi tinggi akan menghasilkan sebuah pola atau faktor yang baru sehingga dapat dideskripsikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Tujuan dari analisis faktor ini yaitu mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit. Variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten. Kelebihan dan keterbatasan. Jadi kelebihan dari analisis faktor itu adalah memperjelas struktur data yang kompleks, menghemat waktu analisis, mengurangi multikolinearitas pada data. Jadi keterbatasannya yaitu memerlukan jumlah sampel besar yang idealnya lebih dari 100 responden. Tidak cocok untuk variabel tunggal, interpretasi bersifat subjektif. Langkah-langkah analisis faktor. Yang pertama itu ada uji kecukupan sampel, dimulai dengan melakukan uji menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin atau yang sering disebut dengan KMO, dan Bartlett Test of Sphericity untuk memastikan data tersebut layak untuk dianalisis. Nilai KMO lebih besar dari sama dengan 0,5 dan p-value Bartlett kurang dari 0,05 menandakan data itu layak untuk dianalisis. Ekstraksi faktor. Ekstraksi faktor menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA atau Principal Axis Factoring dengan kriteria agent value lebih dari 1 atau script plot untuk menentukan jumlah faktor. Rotasi faktor. Rotasi dilakukan untuk memaksimalkan loading tinggi pada faktor tertentu dan meminimalkan yang lain menggunakan Varimax atau Promax. Varimax umum untuk faktor independen, sementara Promax cocok jika faktor saling terkait, seperti dalam model pedagogi hybrid. Rotasi meningkatkan interpretabilitas dengan loading lebih dari 0,4 atau 0,5 yang dianggap signifikan. Hasil analisis faktor ada 3. Yang pertama yaitu matriks korelasi. Jadi matriks korelasi ini menunjukkan hubungan antar variabel di mana nilai lebih dari 0,3 sampai 0,5 itu mengindikasikan korelasi cukup untuk membentuk faktor bersama. Korelasi tinggi antar variabel dalam kelompok menandakan homogenitas, sedangkan rendah menunjukkan independensi yang tidak layak untuk analisis faktor. Output ini dicek sebelum uji KMO untuk memastikan adanya pola korelasi signifikan. Yang kedua, agent value dan script plot. Agent value lebih dari 1 atau yang sering disebut Kaiser criterion menentukan faktor signifikan yang menjelaskan varian substansial dengan kumulatif ideal lebih dari 60%. Script plot menggambarkan agent value menurun dengan siku elbow sebagai titik optimal jumlah faktor untuk dipertahankan. Kedua alat ini saling melengkapi untuk menghindari over atau under extraction faktor. Faktor terbentuk dan loading faktor. Faktor diberi nama berdasarkan variabel dengan loading tertinggi yaitu lebih dari 0,4 sampai 0,5 menunjukkan kontribusi kuat pada konstruk laten seperti dimensi pedagogi. Metrik rotasi atau Varimax memaksimalkan loading tinggi per faktor dan
minimalkan cross-loading untuk interpretasi jelas. Loading signifikan membentuk pengelompokan variabel membentuk pengelompokan variabel mendukung validasi instrumen penelitian pendidikan. Interpretasi faktor. Lihat faktor loading untuk menentukan variabel mana yang masuk dalam faktor tertentu. Faktor loading lebih dari sama dengan 0,4 biasanya dianggap signifikan. Selanjutnya, metode analisis faktor itu terdiri dari dua, yaitu exploratory factor analysis atau EFA, kedua confirmatory factor analysis atau CFA. Perbedaan EFA dan CFA. Exploratory factor analysis atau EFA digunakan dalam kondisi di mana peneliti tidak memiliki informasi awal atau hipotesis yang bisa dijadikan acuan. Jadi, peneliti mulai dari indikator yang belum jelas, kemudian membentuk sebuah variabel baru atau faktor baru. Hasil analisis faktor atau EFA ini menghasilkan output untuk mengevaluasi struktur data dan interpretasi faktor laten, matrix korelasi, eigenvalue, script plot, serta loading faktor menjadi dasar pengambilan suatu keputusan. Confirmatory factor analysis atau CFA digunakan untuk menguji apakah indikator yang sudah dikelompokkan berdasarkan variabel laten atau konstruk konsisten berada dalam konstruk tersebut atau tidak. Dalam CFA, peneliti telah mengembangkan model hipotesis berdasarkan kerangka teoritis atau penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan. Di sini ada contoh kasus. Jadi di sebuah sekolah mengukur berbagai dimensi yang memengaruhi kualitas pengajaran guru berdasarkan persepsi siswa di sebuah sekolah SMP di Badung, Bali. Tiap pernyataan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Instrumen tersebut diberikan kepada 200 siswa kelas 9. Sekolah ingin mengetahui apakah aspek tersebut benar-benar membentuk faktor yang berbeda, serta apakah setiap item dalam instrumen tersebut valid untuk mengukur kualitas pengajaran guru di sekolah tersebut. Ada 10 variabel yang akan diberikan pada kuesioner dan dengan deskripsi itemnya tersendiri. Yang pertama ada variabel 1, deskripsi item kuesionernya, yaitu guru menjelaskan konsep dengan jelas. Variabel 2, guru memberikan contoh yang relevan. Variabel 3, guru mampu mengelola kelas dengan baik. Variabel 4, guru mengevaluasi pembelajaran secara adil. Variabel 5, materi pelajaran terstruktur dan mudah dipahami. Variabel 6, guru memanfaatkan media pembelajaran slide atau video yang menarik. Variabel 7, guru memperbarui materi sesuai perkembangan ilmu. Variabel 8, sumber belajar referensi yang diberikan memadai. Variabel 9, guru memberikan kesempatan bertanya atau berdiskusi. Dan variabel ke-10, guru responsif terhadap pertanyaan siswa. Skala Likert-nya yaitu 1 sampai 5, yang di mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Setelah kuesioner diberikan kepada 200 responden, kita mendapatkan suatu data dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada 200 responden tersebut. Jadi hasil atau data-data tersebut kita akan masukkan ke dalam tabel di Microsoft Excel. Baik, sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita masukkan di Microsoft Excel data-data yang sudah kita kumpulkan dari 200 responden. Dari V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10. Di sini sudah ada angka-angka yang tertulis di dalam tabel yang kita buat di Microsoft Excel. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian data-data ini kita akan analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi kita buka aplikasi SPSS. Nah, jadi seperti ini ya. Buka aplikasi SPSS. Kebetulan saya menggunakan SPSS versi 27. Jadi sebelum kita masukkan data-data tadi yang terdapat pada Microsoft Excel ke dalam SPSS, kita akan ke variabel view terlebih dahulu. Oke. Di sini kita pada name atau nama, kita tulis nama variabelnya, yaitu variabel 1, variabel 2, V3, V4, V5 sampai V10. Baik, untuk pada labelnya, ini bisa saya perjelas lagi. Labelnya ini adalah deskripsi dari V1 sampai V10 tersebut.
Dan pada measure, kita tulis dengan kata nominal. Untuk selanjutnya, kita kembali ke view. Nah, data yang kita dapatkan dari sini, maksud saya, data yang kita dapatkan dan yang sudah kita buat atau kita letakkan di Microsoft Excel, kemudian kita akan pindahkan dengan cara hanya cukup mengcopy paste, ya. Copy paste-nya yaitu dari P1, dari sini sampai ke 20. Jadi nomor respondennya tidak perlu kita blok ya, atau tidak perlu kita pindahkan ke SPSS. Jadi cukup ini saja, copy, kemudian bawa ke SPSS. Dari sini, klik langsung aja, klik di sini, kemudian paste. Jadi tampilannya akan seperti ini nanti. Di sini sudah ada 200 responden. Oke. Selanjutnya, kita akan mulai menganalisis dengan cara kita klik menu Analyze. Di sini ada Analyze, kita klik Analyze, pilih Dimension Reduction, kemudian pilih Faktor. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Baik. Kemudian, di sini sudah ada tadi variabel-variabelnya dengan penjelasan atau label-labelnya atau deskripsinya. Nah, semuanya ini kita akan pindahkan ke variabel di sini. Jadi kita blok semuanya. Ya, seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Setelah semuanya berada di sini, variabel-variabel yang tadi, kita lanjut klik deskriptif. Nah, pada kolom deskriptif ini, yang kita perlu centangkan adalah anti-image dan juga KMO and Bartlett Test of Veracity. Ya. Kemudian klik continue, selanjutnya extraction. Nah, pada extraction ini kita sebenarnya pada bagian metode ini banyak sekali pilihan yang bisa kita pilih. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan principal components. Jadi cukup itu saja. Pada analyze itu kita pilih correlation matrix, display, unrotate factor solution. Jadi pada extract ini ada based on agent value. Jadi agent value greater-nya lebih dari 1. Gitu. Kemudian klik continue. Selanjutnya rotation. Pada rotation kita pilih Varimax. Nah, kemudian klik continue, kemudian lanjut ke option. Nah, pada option ini kita pilih exclude case list waste. Dan pada coefficient display formatnya kita pilih suppress small coefficient. Nah, pada absolute value below-nya kita akan pilih 0,40. Mengapa demikian? Karena jumlah responden kita adalah 200. Jadi, absolute value below-nya adalah 0,40. Kita ganti jadi 40. Oke, kita klik continue. Setelah semuanya kita proses, maka kita klik OK. Sehingga kita mendapatkan seperti ini. Ada, mohon maaf, ada faktor analisis di sini ya. Di sini ada KMO dan Bartlett test-nya, kemudian di sini juga ada anti-image matrix-nya, kemudian ada commonalities, kemudian ada total variance explain, kemudian ada component matrix, selanjutnya juga ada rotate component matrix, dan juga component transformation. Ya, kurang lebihnya seperti ini untuk hasilnya. Untuk penjelasannya, saya akan jelaskan sebagai berikut. Baik, saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada analisis output SPSS EFA. Jadi hasil output uji KMO dan Bartlett test-nya. Jadi pada KMO dan Bartlett test-nya di sini ada Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy itu mendapatkan hasil 0,907. Bartlett test of veracity-nya itu untuk approx chi-square-nya itu adalah 1624,898 dengan taraf kebebasannya itu 45 dengan signifikansi 0,000. Jadi untuk kriteria pengujiannya yaitu nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy atau KMO MSA lebih dari
0,50, maka analisis faktor bisa dilakukan. Nilai Bartlett test of sphericity signifikan atau signifikansinya kurang dari 0,05, maka sampel berdistribusi normal multivariat. Nah, di sini KMO-nya adalah 0,97, maka lebih besar dari 0,50, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis faktor dapat untuk dilanjutkan. Selain itu, nilai Bartlett test of sphericity-nya adalah 1624,898 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga data sampel berdistribusi normal multivariat dan memenuhi syarat untuk analisis faktor. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian kita lanjut. Nah, yang kedua, di sini ada hasil output uji anti-image correlation. Di sini sudah ada tabel, ini tabelnya sudah saya jadi lebih spesifikan ya. Jadi kita hanya ambil anti-image correlation-nya. Kita coba kembali lagi kepada SPSS atau hasil dari SPSS tadi. Nah, oke. Nah, di sini ada anti-image matrix. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah anti-image correlation-nya. Yang kita fokuskan dari setiap variabel ini adalah yang berisi pangkat A. Di sini ada pangkat A, jadi yang berisi pangkat A ini yang kita fokuskan. Jadi, mohon maaf, kita balik lagi ke bawah. Kita perbesar dulu. Di sini anti-image correlation. Nah, jadi untuk V1 atau guru menjelaskan konsep dengan jelas, itu untuk ininya, untuk nilainya yang kita dapatkan adalah 0,907. Begitu juga seterusnya pada V2 dan V10. Kita pakai atau gunakan yang berisi pangkat A-nya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi pada penjelasan hasil outputnya. Oke. Nah, di sini sudah tadi saya jelaskan bahwa yang dipangkatkan A itu saya sudah bawa ke sini jadi bentuk tabel seperti ini ya. Jadi V1 nilai anti-image correlation-nya 0,907, V2 0,923, V3 0,904, V4 0,904, V5 0,918, V6 0,889, V7 0,903, V8 0,885, V9 0,903, V10 0,918. Nilai acuannya adalah 0,50. Maka nilai anti-image correlation ini lebih besar daripada nilai acuannya. Jadi kesimpulannya MSA terpenuhi. Nah, seperti dilihat tadi, jadi kriteria pengujiannya bisa kita lihat di sini. Nilai anti-image correlation lebih dari 0,50, maka asumsi measure of sampling adequacy atau MSA telah terpenuhi. Jadi, semuanya terpenuhi. Apabila terdapat indikator dengan MSA kurang dari 0,50, indikator tersebut tidak dimasukkan dalam analisis dan dihapus. Nah, selanjutnya jika terdapat lebih dari satu indikator dengan MSA kurang dari 0,50, penghapusan dilakukan secara bertahap, dimulai dari indikator dengan nilai MSA terkecil. Keempat, setelah penghapusan, lakukan kembali pengecekan KMO dan MSA untuk indikator yang tersisa. Apabila seluruh indikator memiliki MSA lebih dari 0,50 dan nilai KMO memadai, analisis faktor dapat dilanjutkan. Karena semuanya di sini terpenuhi untuk nilai MSA-nya di masing-masing variabel, karena melebihi 0,05, maka telah memenuhi kriteria MSA, maka analisis faktor dapat dilanjutkan. Selanjutnya, hasil output uji komunalitis. Nah, analisis output ini, nilai extraction. Nah, kita lihat pada nilai extraction-nya ini. Jika lebih dari 0,50, maka syarat komunalitis telah terpenuhi. Kita lihat di sini extraction dari setiap variabel ini, variabel 1, variabel 2, variabel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi berurutan dari atas ke bawah. Untuk extraction-nya kita lihat apakah semuanya melebihi 0,50. Untuk V1 0,787, V2 0,776, V3 0,816, V4 dengan 0,821, V5 dengan 0,790, V6 dengan 0,802, V7 itu
Itu dengan 0,807, P8, 0,801, P9, 0,767, P10, 0,735. Jadi seluruhnya, yaitu dari 10 variabel ini yang digunakan memiliki extraction lebih dari 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki hubungan yang kuat dan mampu untuk memperjelas faktor yang terbentuk. Next, hasil output uji total variance explained. Oke, di sini ada total variance explained. Jadi yang kita lihat itu hanya dua bagian ini saja. Oke. Nah, sekarang analisis outputnya. Berdasarkan tabel initial agent values. Nah, mengapa sebelum saya lanjutkan, mengapa hanya dua ini yang kita lihat? Karena dua ini aja yang agent values-nya lebih dari satu. Ya, yang kita lihat itu dari totalnya. Jadi, dari total ini dia hanya dua ini yang agent value-nya lebih dari satu, yang lainnya di bawah satu. Nah, berdasarkan tabel initial agent value, terdapat dua komponen yang memiliki nilai agent value lebih dari satu. Seperti yang saya bilang tadi, hal ini menunjukkan bahwa ada dua faktor baru yang terbentuk dari 10 variabel yang dianalisis. Jadi dari 10 variabel yang dianalisis terbentuk dua faktor, karena hanya ada dua komponen yang agent value-nya lebih dari satu. Jadi faktor pertama memiliki nilai agent value sebesar 5,416 atau 16 dan mampu menjelaskan bahwa 54,156% varians atau variasi. Untuk faktor keduanya yaitu memiliki agent value 2,483 dan mampu menjelaskan 24,827% varians atau variasi. Nah, mohon maaf, ada kesalahan sedikit ya. Di sini bukan keempat ya. Saya perbaiki dulu sebentar. Baik. Di sini kedua ya. Jadi ini kedua. Oke. Selanjutnya saya perbesar lagi. Bentar. Oke. Jadi karena ada dua, tadi saya salah menulis sedikit. Oke. Jadi karena ada dua yang memungkinkan, ya, karena ada dua yang agent value-nya lebih dari satu, maka kedua faktor tersebut secara keseluruhan mampu menjelaskan 78,983% variasi. Dapat 78,983 ini kita lihat dari kumulatif persennya. Ya, di sini ada kumulatif persen yang paling bawah untuk menghitung keseluruhannya. Jadi kumulatif atau kedua faktor secara keseluruhan itu mampu menjelaskan 78,983% varians. Seperti itu kurang lebihnya. Next, rotate komponen matrix. Nah, disinilah kita akan melakukan pengujian atau pengelompokan terhadap faktor-faktor yang baru. Oke. Di sini analisis outputnya, kriteria pengujian. Kita di sini memiliki pedoman nilai faktor loading. Karena responden kita jumlahnya 200, maka faktor loadingnya adalah 0,40. Nah, di sini ada dua komponen. Dalam artian berarti ada dua faktor. V1, V2, V3, V4, V5. Nilainya bisa dilihat di sini, yaitu 0,868 untuk V1, 0,859 V2, 0,899 untuk V3, 0,897 V4, dan 0,854 untuk V5. Dan dia berada pada komponen 1 yang menyatakan dia merupakan faktor 1. Untuk V6 itu 0,886, V7 0,873, V8 itu 0,890, V9 0,869, V10 adalah 0,786. Itu menunjukkan mereka ada di komponen 2, yaitu faktor yang akan dinamakan menjadi faktor 2. Untuk penjelasannya bisa dilihat pada slide selanjutnya. Nah, jika nilai faktor loading lebih dari 0,40, kenapa 0,40? Karena jumlah respondennya atau data yang kita uji adalah 200. Dari variabel-variabel tersebut mengelompok dalam satu faktor. Nah, maka dari itu tadi semua data atau data yang kita dapatkan tadi semuanya melebihi faktor loading, yaitu 0,40. Seperti ini. Ya, semuanya melebihi faktor loadingnya. Next.
Kita balik lagi. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dianalisis membentuk satu faktor baru. Kesimpulan, variabel V1, 2, 3, 4, dan 5 memiliki nilai faktor loading lebih dari, mohon maaf, ada kesalahan lagi. Saya ubah dulu. 4,0 ya, karena kita menggunakan 200 sampel atau 200 responden. Nah, mohon maaf, kita kembali ke besar. Ya, di sini sudah ada kesimpulannya. Jadi variabel V1, V2, V3, V4, dan V5 memiliki nilai faktor loading lebih dari 0,40 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu yaitu pada komponen 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima variabel tersebut membentuk faktor 1. Seperti ini, pada komponen 1, jadi dia membentuk faktor 1. Next, variabel V6, V7, V8, V9, dan V10 memiliki nilai faktor loading lebih dari 0,40 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu yaitu pada komponen 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima variabel tersebut membentuk faktor 2. Seperti ini, bentuk faktor kedua, dan berkumpul pada komponen 2. Oke. Sekarang mari kita memberi nama dari faktor-faktor tersebut. Nah, pada faktor 1, itu terdapat guru menjelaskan konsep dengan jelas, guru memberikan contoh yang relevan, guru mampu mengelola kelas dengan baik, guru mengevaluasi pembelajaran secara adil, materi pelajaran struktur dan mudah dipahami. Maka faktor 1 ini masuk ke dalam kompetensi pedagogik dan manajemen instruksional. Kemudian pada faktor 2, kita akan memberikan nama. Tapi sebelum itu, yang masuk ke dalam faktor 2 itu adalah guru memanfaatkan media pembelajaran atau slide atau video yang menarik, guru memperbarui materi sesuai perkembangan ilmu, guru belajar atau sumber belajar atau referensi yang diberikan memadai, guru memberikan kesempatan bertanya atau berdiskusi, guru responsif terhadap pertanyaan siswa. Jadi, pada faktor 2 ini kita beri nama inovasi pembelajaran dan interaktivitas. Kesimpulannya yaitu data ini sudah sangat ideal untuk dilaporkan dalam penelitian. Mengapa demikian? Karena KMO-nya adalah 0,890 melebihi dari 0,50. Jadi itu sangat tinggi ya, menunjukkan sampelnya sangat memadai. Signifikansinya adalah 0,0000, jadi disebutkan signifikan. Nah, menunjukkan adanya hubungan yang kuat antar variabel. Jika signifikansinya adalah 0,0000, maka hubungannya sangat kuat antar variabel. Jadi loading faktor dari semua nilai berada di atas 0,7, yang artinya korelasi antara variabel dengan faktornya sangat kuat atau sangat valid. Baik, demikian pemaparan atau presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam harmoni.